Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ada dalam hati-hati Tuhan selalu memuliakan-Mu, memuji-Mu Tuhan. Selalu berada dekat-Mu, keinginanku, Yesus. Haleluya, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus.
kagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan membanggakan-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharingkan kebenaran firman Tuhan. Temanya di atas langit masih ada langit. Pepatah ini yang artinya merupakan nasihat, ya, bahwa sehebat-hebatnya seseorang, mungkin dalam hal kepandaian, kekayaan, atau jabatan, akan selalu ada orang-orang lain yang lebih hebat, lebih luar biasa daripada orang tersebut. Tapi di atas semuanya, jangan lupa ada pribadi yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa, dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi, yaitu Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah pencipta langit dan bumi ini beserta segala isinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, andalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Karena dialah sumber segala berkat, sumber segala pertolongan dan perlindungan kita yang sempurna. Terlebih lagi, Dia Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap dalam menjaga hidup kita. Mari kita baca dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyinya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Dia selalu siap sedia 24 jam untuk menjaga hidup kita. Dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, gak usah takut atau khawatir apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini terbukti
Ada satu contoh di Alkitab, yaitu terjadi dalam hidup Daniel. Di mana Daniel ini dikerjai dan mau dicelakai dengan cara licik oleh para pejabat-pejabat istana kerajaan Babel yang iri dan dengki karena mereka memandang Daniel ini sebetulnya orang buangan dari kerajaan Yehuda yang dibuang ke kerajaan Babel. Tapi oleh Raja Darius yang berkuasa di Babel saat itu, justru Daniel diberikan jabatan yang sangat tinggi di istana. Dan mereka semua iri dan dengki. Dan mereka merencanakan yang jahat pada Daniel. Mari kita baca dalam Daniel 6 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyinya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan pun. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di sini dikatakan bahwa pekerjaan yang diberikan raja pada Daniel ini bisa diselesaikan lebih baik dibandingkan dengan para pejabat tinggi istana lainnya. Dan juga kalau kita baca dalam Daniel 1 ayat 2. Dikatakan Daniel ini dan juga teman-temannya ya. Mungkin itu ada Sadra, Mesa, Abednego. Mereka itu dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Karena itu disebutkan tadi bahwa Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun fakta, kenyataan bahwa Daniel ini memang bekerjanya lebih baik. Dan mereka ini 10 dan juga Daniel 10 kali lebih cerdas dibandingkan dari para pejabat istana lainnya. Yang sudah semestinya kalau Daniel ini diangkat atau diberikan jabatan yang tinggi di istana. Tapi bagi mereka orang-orang yang iri dan dengki, dan mereka tidak mau, mereka takut disaingi oleh Daniel ini, takut tergeser kedudukannya. Maka mereka merancangkan suatu yang jahat. Tapi dikatakan dalam ayat tersebut di atas bahwa tidak didapati suatu kesalahan apapun yang bisa didakwakan pada Daniel. Kecuali dalam hal ibadah ya. Karena Daniel beserta teman-temannya mereka menyembah kepada Allah Israel. Sedangkan semua rakyat di kerajaan Babel saat itu
Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain, juga menyembah pada raja yang dianggap sebagai allahnya. Karena itu mereka, para pejabat tinggi istana, kemudian merancangkan suatu siasat jahat. Dengan cara yang licik, raja itu disuruh memberi stempel kerajaan, yaitu dekrit atau hukum yang menyatakan tidak boleh seorang pun menyembah pada Allah lain atau manusia selain pada raja selama 30 hari. Ini hukum atau dekrit yang aneh. Hanya berlaku selama 30 hari. Karena mereka tahu bahwa Daniel ini ditulis di Alkitab, setiap hari kebiasaannya adalah menyembah pada Allahnya di rumahnya 3 kali sehari. Dan itu sudah kebiasaan yang bertahun-tahun dilakukannya. Sehingga mereka mau menjebak Daniel. Dan ketika didapati Daniel menyembah pada Allahnya, kemudian mereka menangkap Daniel, kemudian diperhadapkan pada raja. Karena Daniel dianggap melanggar dekrit atau hukum yang telah ditandatangani oleh raja. Maka Daniel harus memilih hidup menyembah pada raja atau menolak resikonya mati di kandang singa. Saudara semua, ini bukan pilihan yang mudah. Karena ini menyangkut atau mempertaruhkan nyawa. Daniel pun tidak tahu kalau dia setia pada Allahnya, maka dia akan ditolong, diselamatkan atau tidak dari cengkraman singa-singa yang buas. Ada beberapa contoh di Alkitab di mana tokoh-tokoh di Alkitab bisa gugur imannya ketika nyawa jadi taruhannya. Petrus pun demi menyelamatkan nyawanya, Petrus mau menyangkali Yesus 3 kali. Dalam Kejadian 20, Abraham pun demi menyelamatkan nyawanya, tega berbohong bahwa istrinya adalah adiknya di hadapan Abimelekh Raja Gerar. Padahal Abraham adalah bapak orang beriman. Sampai sekarang pun Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini di mana ibadah atau agama seringkali jadi persoalan. Padahal kalau dalam hal bekerja semestinya yang dijadikan patokan adalah profesionalitas ya, keprofesionalitasan seseorang. Atau kecakapan seseorang dalam mengerjakan pekerjaannya. Bukan dalam hal imannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan heran kalau Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 18 ayat 8b, jika Anak Manusia datang, adakah didapati iman di bumi ini? Karena mungkin pada hari-hari akhir, di mana Alkitab mengatakan adalah masa-masa yang sukar. Iman seseorang akan dipertaruhkan dengan nyawanya. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, saat itu Daniel dengan imannya memilih tetap menyembah pada Allah Israel. Dan resikonya Daniel pun dijebloskan ke dalam kandang singa.
Dan yang hebat Bapak Ibu sekalian, dalam Daniel 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah Raja, ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sekalipun Daniel itu hidup benar di hadapan Tuhan, ya, mengandalkan Allah dan setia, tapi bukan berarti loh Bapak Ibu sekalian, ya, bagi orang-orang juga, orang-orang lain seperti kita ini, kalau hidup kita itu mengandalkan Tuhan, lalu setia kepadanya, bukan berarti jalan-jalan hidup kita terbuka lebar. Allah mempermudah hidup kita. Justru ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka iman kita itu akan diuji. Iblis pun tidak akan berpangku tangan melihat ada anak-anak Tuhan yang bersungguh hati, yang setia kepadanya. Dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk merontokkan iman kita. Tapi ingat, Allah Israel, juga Allah yang kita sembah dalam nama Yesus ini, tidak pernah tidur dalam menjagai dan menolong kita semua. Karena itu dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, sekalipun orang-orang mereka-rekakan yang jahat, Tuhan akan mereka-rekakan untuk kebaikan hidup kita. Dan kalau kita baca dalam Daniel 6 ayat 24, Raja memberi perintah, diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran bagi kita semua. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kita itu mungkin dalam hidup kita dijolimi, difitnah, dikerjai orang. Jangan balas. Pembalasan itu hak dari Allah. Dalam Ibrani 10 ayat 30 dikatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sendiri yang membalas, mungkin pembalasan kita itu sangat terbatas. Dan bisa-bisa kita celaka. Karena kita sama jahatnya dengan mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita. Tapi kalau Tuhan yang membalas, pasti adil. Karena ada hukumnya yang mengatakan, apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Dan perhatikan baik-baik. Yang dituai orang yang menabur pasti lebih banyak. Dan bisa kita lihat baik istri maupun anak-anak dari orang-orang berbuat jahat pun ikut menanggung akibatnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Karena itu hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, jika kita menghadapi masa-masa sulit, tekanan atau ancaman apapun, jangan biarkan iman goyah. Karena takut
khawatir. Ingat, Tuhan kita tidak pernah tertidur dalam menjaga kita anak-anaknya. Dan dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Sebagaimana yang ditulis oleh seorang teolog, dikatakan, dunia ini adalah satu-satunya neraka yang dialami oleh orang-orang percaya. Dan dunia ini pula satu-satunya surga yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak percaya. Pilih mana? Menikmati surga yang sementara di dunia ini atau menikmati surga kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Karena itu tidak usah khawatir dan putus asa. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita dalam mengikuti Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang Kau berikan buat pagi hari ini, di mana kami bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu memimpin hidup kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan jangan biarkan iman kita goyah, karena kita sudah mengerti bahwa pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya. Dan Engkau Allah kami yang tidak pernah tertidur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.